Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam lah, atau selamat siang untuk kawan-kawan mahasiswa semuanya. Oke, ini adalah pertemuan pertama karena kita terjadi keterlambatan beberapa pertemuan ya karena masalah teknis. Oke. Sebelumnya kita lanjut ke pertemuan pertama ini. Saya perkenalkan diri saya dulu. Oke, kalau untuk nama ini bisa dilihat sendiri, kurikulum vitae saya. Nama Hairul SMMPD, addressnya ini Desa Sempayul Tempilang. Kemudian tanggal lahir 92, ini mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, educationnya SD, kemudian S1 saya di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Jakarta. Kemudian S2 saya di Universitas Sarjana Tata Mahasiswa, Fakultas Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, dua-dua saya ambil bahasa Inggris. Kemudian kalau pernah pengalaman, saya dulu pernah bekerja di BRI 2 tahun, kemudian sekarang di LP, dosen luar biasa atau dosen terbang di Encas Publik. Di sini juga dosen juga PhD ya. Oke, mungkin itu dulu untuk perkenalan singkatnya. Langsung saja tanpa mau waktu, kita langsung ke materi kita. Yang pertama yaitu ini yang pertama yaitu parts of speech. Apa sih part of speech dalam bahasa Inggris itu? Itu kelas kata. Kelas kata fungsinya untuk apa sih? Kalau kita tahu kelas katanya, misalnya kita tahu kelas kata, kita bisa menyusun sebuah kata tersebut menjadi kalimat. Oke, misalnya part of speech. Speech ini kelas katanya apa sih? Karena dari dalam pembelajaran bahasa itu ada urutannya. Yang pertama itu ada huruf, kemudian ada kata, kemudian ada frasa, nah itu urutannya. Kemudian ada kalimat, setelah kalimat paragraf, habis paragraf teks. Itu urutannya dalam sebuah bahasa. Oke, yang pertama ini part of speech itu ada 8 dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada noun. Noun itu kata benda, kemudian pronoun kata ganti. Kata ganti misalnya kata ganti dia, aku, itu. Kemudian ada adjective kata sifat, kemudian ada verb kata kerja. Verb ini yang paling banyak macam jenisnya karena sering berubah-ubah dia tergantung kapan menggunakannya. Nah itu, kalau kejadian di masa lalu nanti berubah lagi verbnya, kata kerjanya apa misalnya. Kemudian ada adverb kata keterangan itu ya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, nah macam-macam. Kemudian ada preposition, preposisi di bawah, di atas, nah itu posisi. Kemudian ada conjunction kata sambung, kemudian ada interjection itu ya dia tuh bukan berbentuk apa, tapi dia biasanya bentuk ekspresi kaget misalnya apa, itu interjection. Ekspresi orang marah apa, nah itu interjection. Langsung saja, nah ini ada nouns kata benda atau nomina. Kalau definisinya ini, kata digunakan untuk menamai orang, tempat, benda atau sebuah gagasan dan bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Apa sih itu subjek? Subjek ya pelaku, nah, bisa juga itu sebagai itu noun. Oke, kemudian jenisnya ini ada banyak. Ada proper noun, ada common noun, concrete, abstract. Kalau abstrak mungkin nggak kelihatan, lawannya concrete kelihatan. Kemudian ada countable, bisa dihitung, dan uncountable tidak bisa dihitung. Kemudian ada collective nouns. Collective nouns kayak grup itu. Kalau proper noun itu ini, proper noun itu nama orang, tempat yang ditulis dengan huruf besar. Nah biasanya hati-hati, terkadang kalau ada huruf besar misalnya di tengah kalimat atau di ujung kayak ini, nah itu pasti dia noun kata benda. Nggak harus di depan, nah bisa juga di belakang, di tengah, nah misalnya ini. Oke,
Contohnya kalau proper noun itu nama hari, bulan, dokumen sejarah, institusi, ada organisasi juga, ada agama, kitab suci kayak ini, boleh Quran, Bible, macam-macam. Kemudian ada pengikutnya, pengikut ini kayak Muslim, nah itu Muslim, Hinduism, Buddha, and so forth. Oke, kemudian ini contohnya Geraha Puri. Geraha Puri itu kan kayak nama tempat itu kan, where I live is near Selindung, itu tempat perumahan, itu biasanya nama tempat kan. Karena ada Super Junior, ini nama organisasi atau nama grup, nama tim lah. In Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ini juga proper, kenapa? Karena nama tempat kan. Sama John Armstrong, Ballarat to Melbourne, ini nama tempat Ballarat. Ada Alexandria nama orang, the villain and the Queen of Elizabeth. Nah itu. Henry is reading Holy Quran. Henry pasti besar dia. Nggak harus di depan, bisa juga di belakang kayak gini. Itu proper noun. Kemudian next ada nah ini ada nouns. Nah tadi kan ada proper noun, ini kemudian jenis yang ini ada proper, ada common noun. Common noun itu yang biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Kalau common noun ya kayak teacher, book, plan, nah ini mountain, class, classroom, itu biasa aja proper noun sih. Flower, bunga, kemudian table, itu nouns common biasa. Kemudian ada concrete. Concrete itu sih, concrete itu ya baru bisa di oleh panca indera kita, bisa bendanya berwujud, bisa dilihat, bisa diraba, dicium, dirasa, dan didengar. Itu Andreu kan bisa dilihat, nah itu concrete. Kemudian man, laki-laki juga bisa dilihat. Jakarta kelihatan di mana, tahu kita. Kemudian gold, nah itu yang concrete. Kemudian abstrak, ya abstrak ya balikannya, yang nggak kelihatan. Ini kayak happiness kan nggak kelihatan. Gimana sih orang happiness? Ya cuman senyum-senyum aja, cuman efeknya kelihatan, tapi happiness itu nggak kelihatan. Wisdom kayak gimana ya nggak kelihatan gitu. Kemudian ada wealth, kekayaan. Kemudian ada life, kehidupan, nah itu yang nggak kelihatan. Ada sick, sakit, nggak kelihatan kan. Nah cuman efek dari orang sakit kan kelihatan misalnya ya, itu beda. Kemudian ada collective nouns. Collective noun itu ya benda ini, flock, kawanan, kelas. Kelas itu kan nggak ada sendiri kan, nah nggak ada, maksudnya kumpulan dari beberapa murid. Nah itu. Kemudian komite, panitia, kumpulan dari beberapa panitia. Parlemen kan nggak bisa kan satu orang, pasti ada segrup atau sekutu kelompok. Kemudian ada countable dan uncountable, bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Tuh apa sih bisa dihitung? Nah itu misalnya ini bisa dihitung, 1 book, 5 books, 10 buku, dan seterusnya. Books biasanya tinggal ditambah s ujungnya. Nah ini 1 book tanpa s, kalau 5 book ada s nya. Nah itu menunjukkan dia bisa dihitung. 10 books, kalau satu buku 1 book tanpa ada s, itu biasanya penanda kalau dia itu tunggal atau jamak atau singular dan plural. Nah countable noun itu bisa berupa singular dan bisa juga plural. Kalau plural itu salah satunya ini, dia menggunakan s, tapi ada juga yang tanpa menggunakan s. Sementara kalau yang uncountable, satunya nggak bisa dihitung. Ini kayak, tapi dia mempunyai takaran cara menghitungnya, nggak kayak gini. Nah kayak butter, mentega, gimana sih mentega? Ya paling seon mentega atau semangkok atau 1 kilo mentega. Nah, ini enggak, dia juga tanpa ada s di sana. 2 mentega, 2 apanya? Atau 2 kotak bisa, atau 2 sendok bisa. Nah, kafe ya, kan kafe nggak bisa dihitung, kayak butir-butir nggak bisa dihitung kan. Kemudian ada udara, nggak bisa dihitung. Water juga nggak bisa. Ada food juga, food makanan, banyak kan, makanan itu nggak harus buah tapi banyak. Sugar, kemudian apa lagi? Nah ini nggak bisa dihitung. Garam, salt, nggak bisa dihitung. Sand, nah, itu nggak bisa dihitung. Sand, pasir kan. Cuman cara menghitungnya kayak gini ya, a cup of coffee, nah secangkir kopi. A glass of water, segelas. 4 bottle, 4 ini harusnya ada di sini. 4 bottles of water, 4 botol air.
A spoon, sesendok sugar. Nah, dia tanpa s di sini, nggak boleh tanpa s, karena dia gak termasuk si Muller kelasnya si Muller. Kemudian next ada ini, kemudian ada pronoun. Nah, kalau pronoun itu ya lazim kita temukan, paling basic pronoun. Pronoun itu ya ini ya, kata ganti ditujukan untuk mengganti orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun personal pronoun dapat berubah menjadi objek maupun subjek. Nah, personal pronoun. Nah, dia ini subjek. Ayu Dewi si he it. Ayu Dewi singkatnya kan. Ya I. Mana I? Ini I. I. Dia sebagai subjek. Kemudian objek. Maksud objek itu dia korban. Misal contoh di dalam kalimat, misal ini, dia membunuh mereka. Berarti dia tadi apa? Boleh si, boleh he. Misalnya berarti she kills mereka. Di sini apa? Them. Kenapa bukan they? Karena dia menjadi objek, berarti menggunakan them. Itu juga I love, dia perempuan apa? She. Kemudian kalau objeknya apa? Her, berarti I love her. Karena objek, subjek, predikat, objek kan itu susunannya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini objek I, me, subjek you, they, them, we, us, kemudian she, her. Itu. Ini contohnya kalau kata ganti sebagai subjek. Lina came to my house. Lina, she, kenapa dia she? Karena pengganti dari Lina, dia perempuan. She was giving me a birthday surprise. Nah, itu maksud kata ganti dari ini. Nah, kemudian Tony and Andy are best friend. Tony and Andy. Kemudian kata ganti keduanya apa? They. Nah, they ini kenapa they? Karena banyak, lebih dari satu. Tony and Andy laki-laki, kok kenapa nggak pakai he? Ya karena yang ada dua, hanya dua orang, maka menggunakan they. Kemudian sebagai objek, I want new phone. My father bought me. Nah, ayah saya membelikan saya. Kok nggak pakai I? Karena dia objek, makanya menggunakan me. Kemudian we were at your party last week. Kami ada di pestamu minggu lalu. Kemudian did you see us? Did you see us? Kenapa us? Karena objek dari we itu apa? Us. Did you see? Apakah kamu melihat kita? Nah, itu maksudnya. Kemudian next ini ada possessive pronoun. Oke, ada possessive pronoun ya ini. Possessive pronoun itu apa sih? Kata ganti kepemilikan. Urutannya ini I, D, C, I, kemudian possessive pronounnya mine. Contohnya penggunaannya ini. That is her book. Her book. Nah, ini kalau possessive pronoun dia harus ada kata benda setelahnya. Contoh ini. That is their book. Itu buku mereka, milik mereka maksudnya. They, ini kata dari they itu their. Nah, itu. Kemudian our mother, ibu kita. Our ini dari kita, kepemilikan. Our mother is a teacher. Itu masuk possessive adjectives. Kemudian possessive pronoun ini. Nah, bedanya dia nggak ada kata benda di belakang kayak ini. Sama artinya. Contoh, this shirt is mine. Kemeja ini milik saya. Dari kata I, milik saya, mine. This book are your. Bukan your, ini sebenarnya ini yours. This book are yours. Yang ini salah ketik. This book are yours. Itu maksudnya. Kemudian apa lagi? This school is theirs. Sekolah ini milik mereka. Ini. Nah, itu possessive pronoun. Nggak boleh. Atau their school bisa. School kan ditambah, misal boleh diubah their school. This is their school. Tapi kalau mau bersikat, the school is theirs. Sekolah ini milik mereka.
tanpa ada itu setelahnya. Oke, kemudian nah ini ini ada reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu apa sih? Refleksi. Ini contoh kalau kita ngelihat cermin itu melihat refleksi diri kita nih kan. Contoh ini. Dari I refleksinya myself, you yourself, he himself, she. Tinggal ditambah self aja. Namun kalau jamak ada ourselves, ada yourselves, ada themselves. Nah, ini kok ada dua. Nah, you ini kan kalau lebih dari satu, kamu semua kan, makanya pakai self di sini. Kalau ini you tunggal. Contoh begini. Nah ini, they will do the job themselves. Mereka akan melakukan pekerjaan itu sendiri. Nah itu maksudnya. Pekerjaan mereka itu sendiri. Themselves itu artinya bahasa Indonesia. She closed the window herself. Dia menutup pintu itu sendiri. Nah maksudnya herself. Kalau I see myself. Nah saya melihat diri saya. I see myself in the mirror. Nah itu maksudnya. Itu refleksi maksudnya. I do it myself. Saya melakukannya sendiri. Nah itu myself. Tuh sendiri artinya. Tapi bukan sendiri nggak ada teman, itu bukan, maksudnya tanpa bantuan orang lain melakukannya. She write it herself. Nah itu dari reflexive pronoun. Kemudian ini ada possessive pronoun. Possessive tadi sudah. Oke. Demonstratif, kata tunjuk. Oke, kalau kata tunjuknya ini itu aja kalau kata tunjuk. Demonstratif. Nah, that is his laptop. Itu adalah laptopnya. Itu. Kemudian ada this is her bag. Ini buku dia. This kok berubah? Karena cookies. Tadi kan kalau ditambah s dia itu jamak. Cookies. Coba lihat ini dulu. Oke. Lanjut. Oke, ini demonstrative pronouns. Apa sih demonstratif ya? Kata tunjuk. Ini untuk kata tunjuk dekat, itu untuk kata tunjuk jauh. Nah, ini kok bisa berubah ini? Tadi kita lanjut. This. Harusnya kan di sini kan artinya sama dengan ini. Oke. Kenapa menggunakan this? Karena jamak. Nah, sama dengan those. Itu adalah handuk saya, atau those are my friends. Jamak. Towels ini kan ini lebih dari satu, makanya menggunakan those. Sebenarnya sama dengan that itu artinya. Gitu. That, this ini tunggal. Ini kan laptop ini tanpa s, berarti dia satu, bag juga satu, ini maksudnya. Kalau this itu jamaknya. This sama those itu jamaknya. Itu simpelnya. Next ada adjektif. Adjektif ya kata sifat. Apa sih fungsi adjektif? Biasanya menerangkan kata benda. Itu adjektif. Nah itu. Contoh adjektif misalnya bag. Berarti kalau tas merah, red bag. Itu penjelasan dari adjektif. Nah ini adjective of quality. Quality itu ya kualitas. Nah, she is a kind girl. Nah itu cara fungsinya nanti kalau tahu kelas katanya. Berarti girl itu kan kata benda. Nah ini kind itu menjelaskan gadisnya. Berarti dia itu gadis yang baik. Kind. Berarti a kind ini adjektifnya. Nah itu. Dia kata per kata kalau part of speech itu. Kemudian kuantitatif adjektif. Kuantitatif itu banyak atau sedikit itu. Bisa tahu jumlahnya itu maksudnya. I need many books. I need many novels.
banyak kan, many novels, ada s-nya, berarti dia lebih dari satu. Ini adjektifnya, many ini adjektifnya. Nah itu. Kemudian ada numerik arti nomor. I need 11 books. Nah ini numerik, menjelaskan bukunya ada 11. Kemudian ini demonstratif tadi yang tadi bisa juga tadi menjadi kata sifat. Nah ini that book, buku itu. Nah itu. Nah that ini menjelaskan dari kata buku. Nah ini. Kemudian ada descriptive adjective, I want to buy a cute green bag. Nah ini penjelasnya ini, cute green ini penjelas dari bag. Cute green berarti tas hijau yang lucu. Kemudian ada verba. Nah verba ini yang agak ribet ya, karena sering berubah-ubah. Mungkin nanti ada pembahasan jadi, tapi ini sekilas. Oke. Verba merupakan kata yang menunjukkan satu tindakan atau kejadian. Nah ini contoh bentuk basicnya atau infinitive to atau verb one. Kemudian atau juga tanpa to atau verb one. Nah, maksudnya infinitive to verb one, kemudian ada tanpa to. Contoh nih, walk, play, write, eat, sleep. Nah itu bentuk basicnya ini kayak ini. Ini bentuk basicnya. Jadi kalau sudah berubah jadi ini, dia sudah menjadi bentuk berubah, tergantung penggunaan kapan penggunaannya. Kemudian ada verb ing, ada walking, tambahin aja ini, playing, writing, eating, sleeping. Nah ini kalau verb past tense-nya tinggal ditambah ed. Kalau yang regular tinggal ditambah ed. Ini ada work, play, wrote, eat, sleep. Nah itu. Nah, kalau yang regular mudah dia cara merubahnya, tinggal ditambah ed semuanya. Walk. Yang susah itu yang irregular ini, karena dia berubah. Contohnya ini ya. Write, wrote, written, eat, ate, eaten. Berubah kan? Nah itu. Nah ini dia. Kemudian past participle-nya, bentuk ketiganya. Nanti kita akan di pembahasan tenses nanti akan lebih dalam. Apa sih ini verb 2-nya, past tense, kemudian apa sih past participle penggunaannya. Jadi setiap waktu, kalau kemarin nanti kalau masa lalu dia menggunakan verb 2, nanti kalau past participle menyatakan sudah, dia menggunakan verb 3. Nah, itu penggunaan verb. Kemudian ini ada adjektif sudah. Nih kemudian adverb itu kata keterangan tadi. Kata keterangan ini manner atau kata keterangan cara. Dia bisa tinggal ditambah ly. Nah ini carefully, badly, bravely, beautifully. Kapan sih makanya? Ya misalnya she sing cantik apa? Cantik, beautiful. Kalau dengan indah atau indah berarti beautifully. Nah itu. Dia menyanyi dengan indah. Oke. Kemudian slowly misalnya. We walk slowly. Nah itu. Kita berjalan dengan santai. Itu penggunaan adverb menjelaskan ini kata kerjanya ini. Sing kan kata kerja. Atau menjelaskan orang itu cara berjalannya gimana itu. Atau menjelaskan dia menyanyi itu bagaimana. Itu penggunaan dari kata adverb. Nah, kemudian ada kata keterangan adverb of place. Nah, here, there, down, say, out, above, below, inside misalnya. Kapan menggunakannya? He walk. Tadi ya tambah. He walks misalnya ini. We walk. We walk apa? We walk there. Kita pergi ke sana. Nah itu. We walk out of the class. Kemudian ada keterangan above of time ya. Kata above of time waktu berarti tomorrow, yesterday, last year. Kapan penggunaannya? Contohnya misalnya we walk yesterday. Nah, kok menggunakan walk ada ed? Past tense. Nanti kita bahas yang itu.
Kemudian ada keterangan frekuensi, sering enggaknya kata frekuensi. Never, tidak pernah. Daily, setiap hari. Weekly, minggu. Monthly, bulan. Seldom, jarang. Rarely, normally. Sometimes, frequently, usually, often, always. Once, twice, dan semacamnya. Frekuensi. Oke, misalnya saya bekerja setiap hari, berarti nah ini he works. Oke, saya selalu misalnya. He works, he always works. Nah, itu penggunaan dari kata-katanya. Weekly, he works come here weekly. Nah, seminggu sekali itu gunanya. Kemudian kata keterangan level atau degree. Degree itu derajat. Nearly to, enough, just, wholly, simply, so, extremely, very, and fairly. Degree itu derajat. Misalnya ini quite, cukup, nearly, dekat sekali, to, terlalu, enough, nah, just, hanya, hardly, simply, so, nah itu. Oke, misalnya he work so hard atau we work so hard. Nah, kan ini so hard atau we work hardly kan. Nah, itu penggunaan dari kata keterangan. Oke, next ini ada preposisi. Nah, preposisi ini ada, ini contoh preposisi ya. Preposisi kalau kita lebih simpelnya, posisinya ini in, on, at, under, between, among, beside. Nanti I walk to the house. Mana sih preposisinya? I walk to the house ini to. Nah ini, kemudian I walk around the house. Ini around, sekitar rumah. I walk through the house. Through, saya berjalan melewati rumah. Kemudian the book is on. Nah ini on, itu preposisi. Kemudian ada between, antara. Kemudian ada at. Nah itu preposisi. Pokoknya ini preposisi. Ada in, on, at, under, among, beside. In itu di dalam, on itu misalnya di atas meja, bisa juga at misalnya di sekolah, at the campus, under itu di bawah, under table, di bawah meja. Between, ya between itu antara, berarti between school and campus. Among, di antara banyak, tapi misalnya among the student, nah itu. Kemudian beside, di samping, next to juga di samping. Ke next yang ini, kemudian nah terakhir ini conjunction. Conjunction itu kata hubungnya ini. Nah ini sih ada banyak, fanboys ingatnya. For, kemudian and, no, but, or, yet, so. Nah itu koordinatif. I sing a song, nah, and my friend dance such as monkey. And, nah ini kata penghubungnya. Kalau subordinat yang ini, subordinat itu juga kata hubung, cuman penggunaannya dia harus ada komanya ini. I will hate you after you go. Atau I will hate you because you're angry misalnya. Nah itu kata hubung yang subordinatif. Kemudian ada korelatif. Kalau korelatif itu yang nggak boleh dipisah. Nah ini both, ini ada both and. Nah, I like to buy both coffee and cake. Nah, both and, saya suka membeli keduanya, kafe dan cake. Nah itu either ini, nah ini either itu atau. Nah, baik kakak perempuan saya atau kakak laki-laki saya adalah guru. Nah itu either. Itu keduanya kakak saya, tapi dia penggunaan or, bukan and. Kemudian not. Kemudian di sini ada neither juga sama. Teman, neither itu bukan keduanya, maksudnya itu kalau ini. Kemudian ada not only gave me a gold ring, but also he will marry me soon. Not only pasangannya, but also, berarti apa? Tidak hanya memberi saya cincin emas, tetapi juga dia akan menikahi saya segera.
Itu dari conjunction, kata hubungnya, ada jenisnya ini. Kemudian terakhir ya ini, interjection atau kata seru. The water is good, ekspresi senang. Atau wow, kalau kita kepentok jidat, au kan misalnya. Itu ungkapan cawan pendek digunakan untuk mengungkapkan emosi atau ekspresi. Nah, au kan nggak ada artinya kan di kamus kayak ini. Ada ada au, you make me cry. Nah itu interjection. Oke, saya kira itu. Thank you very much for your attention. Okay, if you still confused, you can ask me anything. Oke, itu saja tentang penjelasan dari part of speech yang pertama. Nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.